Hai, shalom semua. Selamat malam kepada kita semua yang hadir pada persekutuan doa malam hari ini. Saya percaya kita semua sedang mengalami Tuhan. Kita semua di dalam kasih Tuhan. Katakan amin. Saya sangat bersyukur sekali punya kesempatan pada minggu ini untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kita dapat berbagi akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan melalui persekutuan doa ini. Mari kita sebagai pendoa malam hari ini, saya dorong kita semua untuk tetap duduk diam mencari wajah Tuhan seperti mana kita malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan itu terus memimpin kita sepanjang sesi kita pada malam hari ini. Mari kita ambil waktu berdoa. Saya akan pimpin kita. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpuji termulia nama-Mu Bapa. Hamba-Mu mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hari ini hari yang sungguh indah Engkau berikan kepada setiap kami. Damai sejahtera Tuhan mengalirlah dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan menyertai dalam segala sesuatu. Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berikan kami urapan, berikan kami rema baru, ungkapan dari Tuhan yang menyertai kami hari ini, mengalami Tuhan, dampak dari Tuhan, sehingga kami mengalami pemulihan, mengalami kebangunan rohani dalam diri kami Tuhan. Saat kami mendengarkan firman Tuhan ini akan menyegarkan jiwa kami, akan menenangkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntun hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini yang akan memberikan setiap kami pencerahan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus ambil tempat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, saudaraku dalam Tuhan, hari ini saya akan berkongsi firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 145 ayat 1 hingga 3. Saya akan bacakan bagi kita. Firman Tuhan yang berbunyi begini. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Amin, saudaraku. Firman Tuhan ini bicara tentang bagaimana Daud, begitu dia memuji Tuhan, begitu dia mengungkapkan sebagai sebuah penyembahan itu adalah sesuatu yang sangat agung, yang sangat mulia. Dan tidak ada jalan lain selain dari memuji Tuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa Daud di dalam kehidupannya adalah seorang penyembah. Di dalam sepanjang toko Alkitab, kebanyakan kalau kita lihat, Daud adalah satu role model yang Tuhan angkatkan sebagai seorang penyembah, di mana sebelum dia diangkat menjadi raja, sebelum dia diangkat menjadi seorang pemimpin, kehidupan dia dimulai dengan seorang penyembah. Waktu dia dari kedudukan dia yang paling bawah, waktu dia menjaga domba-domba, mengembalakan domba-domba, dan dia sangat dekat dengan Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan. Sehingga dalam pekerjaan yang sederhana ini, dia konsisten di dalam kehidupan dia. Sehingga dia diangkat Tuhan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan seorang raja Israel pada zamannya Daud memimpin Israel dengan luar biasa sekali. Tapi walaupun ada pengalaman yang dia alami, jatuh bangun dia bersama Tuhan, tetapi dia cepat bangkit dari segala situasi yang mengungkung dia, segala situasi yang membuatkan dia jatuh. Nah, kalau kita belajar dari sisi memuji Tuhan ini, kalau kita lihat pribadi Daud itu adalah seorang yang digelar sebagai orang yang membangun pondok penyembahan. Maka hari ini kalau kita nampak membangun pondok Daud, bukan membangun lagi bangunan. Kita tidak dapat lagi menyembah dalam gedung. Kita sukar sekali untuk datang di musim kawalan pergerakan ini untuk kemana-mana.
untuk berkumpul, tetapi hanya memerlukan sebuah tempat yang dimana kita mencari tempat yang sunyi. Kata Matius 6, Yesus berkata, carilah tempat yang sunyi, dimana kita boleh berdoa bersendirian, mencari wajah Tuhan. Tuhan akan mendengarkan setiap keluhan doa kita, setiap apa yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan. Bukan sekedar permintaan, tetapi memuji Tuhan. Itu menunjukkan kita bahwa kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Kata firman Tuhan di ayat 1, aku hendak mengagungkan engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu seterusnya dan selama-lamanya. Itu janji Daud. Setiap kita dijanjikan Tuhan sebagai penyertaan Dia. Dia selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Sebagai refleksi kita, sebagai satu tindakan kita untuk kita memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan memuji Tuhan, dengan nyanyi puji-pujian, dengan membaca firman, dengan doa kita. Nah, bukan satu hari, bukan 2 hari, bukan hari ini sahaja. Tapi kata firman Tuhan, seterusnya dan selama-lamanya. Jatuh bangun di dalam kehidupan kita, kita tetap bersyukur, kita tetap memuji Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan ayat 2 mengatakan, setiap hari aku hendak memuji engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Sekali lagi, waktu Daud mengungkapkan pujian, dia mengatakan dia hendak setiap hari, kata firman Tuhan. Dia mau memuji Tuhan. Itulah yang tercatat di dalam Alkitab ini, ditulis supaya kita menelaah, kita melihat bahwa pentingnya sebuah penyembahan itu bukan soal situasi kita, bukan soal keadaan kita untuk kita tidak dapat menyembah Tuhan. Firman Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita memuji Tuhan itu tidak ditentukan oleh kondisi kita. Apa yang kita hadapi saat ini, itu tetap harus dilakukan. Itu wajib, itu satu perintah Tuhan untuk kita memuji Tuhan. Kita kehilangan pekerjaan, kita mengalami kesakitan, kita mengalami banyak pencobaan, cabaran yang kita hadapi pada hari-hari ini. Tapi mari ambil waktu untuk memuji Tuhan. Pujilah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, roh kita, dalam segenap hidup kita. Bukan sekedar puji-pujian. Kehidupan kita ini bicara tentang penyembahan. Apa yang kita lakukan, perkataan kita, pikiran kita, pekerjaan kita, kita bersaksi di luar, itu bicara tentang penyembahan. Tapi hari ini saya mau bicara tentang bagaimana kita mencari wajah Tuhan itu lebih spesifik di dalam mencari tempat yang lebih sunyi, di mana kita dapat fokus. Itu di mana ruang kita dapat kita bagikan pada Tuhan. Carilah bilik, carilah tempat supaya tidak ada gangguan. Kalau kita secara pribadi punya bilik tidur kita boleh bersendirian, kita boleh baca firman Tuhan untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu sudah mengenali kita sebelum kita lahir sekalipun, Dia sudah mengenali kita dari sebelum kita lahir, dari kandungan, sebelum dari kandungan pun Tuhan sudah mengenali kita, sebab Dia yang membentuk kita, Dia yang menjadikan kita pribadi kita pada hari ini. Kita sangat bersyukur punya Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang selalu beserta kita. Dan mari kita katakan, kita klaim janji Tuhan ini, kita klaim firman Tuhan ini. Di ayat 3 mengatakan, besarlah dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Ini bicara tentang betapa mulianya Tuhan, betapa kita tidak dapat mengenali secara misteriusnya Tuhan itu kalau kita tidak membaca Alkitab, kalau kita tidak memuji Tuhan, kalau kita tidak ambil waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Selalu kita
menaikkan pujian, ambil waktu dalam setiap hari, mencari ada ruang untuk kita persembahkan bagi Tuhan, kita akan mengenali Tuhan itu lebih dalam lagi. Makanya dikatakan pengenalan akan Tuhan. Itu kita harus mengenali Dia lebih lagi. Kalau Tuhan bicara mau mengenali kita secara pribadi, Dia lebih tahu. Tapi kita harus mengenali pribadi Tuhan sebagai tindak balas kita, bahwa kita diselamatkan oleh anugerahnya Tuhan, diselamatkan Tuhan di dalam kerajaannya. Tapi kenapa tidak kita harus memberikan satu arti kata lain, kita dua hala komunikasi sebagai satu persembahan yang kita mau sembahkan bagi Tuhan sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Di situ Tuhan akan menyatakan pribadi Dia kepada kita. Banyak hal kita akan alami. Kita bukan sekadar untuk mengejar, kita tidak dikatakan untuk mengejar mujizat, tapi kita akan dijadikan Tuhan untuk menjadi pembawa mujizat, menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Saudaraku dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Ibrani 13:15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia ini bicara tentang Tuhan, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu oleh bibir yang memuliakan namanya. Bibir bicara tentang apa? Bicara tentang puji-pujian, bicara tentang memuliakan Tuhan, perkataan kita. Saudaraku dalam Tuhan, tidak mudah untuk kita pada hari ini untuk kalau tinggal dalam hadirat Tuhan, kalau kita tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuhan itu bukan begitu jauh. Tuhan itu tidak jauh, hanya sedekat doa. Tuhan kita itu waktu Dia menyelamatkan kita dalam rencananya Tuhan, di dalam perjanjian lama kelihatannya jauh, tetapi setelah Yesus datang supaya kita dekat dengan Tuhan, Tuhan kita tidak akan menjadi begitu jauh lagi. Dia sudah dekat dengan kita. Bahkan janji Tuhan, Dia mengirim seorang penolong yang lain, itu Roh Kudus, tinggal di dalam diri kita, memimpin kita. Tuhan itu akan jauh hubungannya apabila kita tidak ada waktu dengan Tuhan, dan tidak punya waktu dengan Tuhan, kita abaikan Dia, itu akan mendukakan Tuhan. Kita tidak membaca Alkitab, kita tidak berdoa, kita sibuk dengan hal-hal dunia, kita tidak punya waktu sekalipun dengan Tuhan. Itu akan mendukakan Tuhan. Ya, mungkin benar kadang-kadang kita mengalami pencobaan berat, mungkin kadang-kadang kita mengalami kesukaran, tapi jangan menganggap itu sebagai satu excuses ataupun satu alasan untuk kita menyalahkan Tuhan, untuk kita tidak mau mendekat dengan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu selalu hadir. Kata firman Tuhan, Dia sangat dekat dengan orang yang patah hati, dengan orang yang sangat remuk jiwanya. Ini bicara tentang walaupun kita dalam kesusahan, disitulah waktu yang tepat untuk kita mencari Tuhan. Bukan waktu kita senang saja, waktu kita susah, disitulah waktu kita tepat mencari Tuhan. Firman Tuhan itu bukan sekadar kita alami untuk mengalami damai sejahtera Tuhan. Ada dampak-dampak yang lain yang kita tidak dapat ungkapkan dengan kata-kata. Luar biasa. Di dalam pemulihan rohani kita, dalam penyembuhan kita, bahkan menolong kita dalam segala situasi. Kalau doamu tidak terjawab pada hari ini, jangan menganggap bahwa Tuhan itu tidak mendengarkan doa Anda. Dia tahu apa yang Anda inginkan, tapi Dia mau membangun hubungan dengan Tuhan, dengan engkau pada hari ini. Dengarkan saudaraku dalam Tuhan, berdoa malam hari ini.
bangunlah hubungan dengan Tuhan. Dia tahu apa keperluanmu. Bukan dia tidak mau menjawab doamu. Ada sesuatu yang dia sedang sediakan yang sangat terbaik buatmu. Kalau kita lihat seperti kisah Ayub, dia dicoba Tuhan. Maafkan saya. Tuhan mengizinkan iblis mencoba Ayub. Kehilangan apa yang dia miliki, keluarga, teman-teman, bahkan harta, sehingga dia tinggal sehelai sepinggang. Bahkan ada penyakit, sehingga orang banyak meninggalkan dia. Apa kata Daud? Maafkan saya, apa kata Ayub? Dia kata begini, Engkau Tuhan yang layak mengambil, dan Engkau Tuhan yang layak memberi. Makanya saudaraku dalam Tuhan, mari kita ambil juga sikap seperti Ayub. Karena kesetiaan dia, iblis tidak dapat menguji dia. Bahkan Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda apa yang dia sudah hilang. Saudaraku dalam Tuhan, itu janji Tuhan. Kalau engkau kehilangan nyawamu, kalau engkau menginginkan dunia, maka kau akan kehilangan nyawamu, kata firman Tuhan. Tapi kalau engkau mengikut Tuhan, apa yang kau minta akan selalu Tuhan sediakan padamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ingat saudaraku dalam Tuhan, pada hari ini tidak mudah. Khususnya kita yang berkeluarga, khususnya kita yang student, yang bekerja, dipotong gaji, yang student tidak dapat kemana-mana, yang apa yang kita lakukan saat ini adalah hanya mendekat dengan Tuhan. Dengar, saudaraku dalam Tuhan, tidak mudah pada hari ini. Mari kita terus setia di dalam Tuhan. Sebagai penutup kita pada malam hari ini, saya mendoakan Anda. Saya berdoa supaya Anda tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita ambil waktu berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur malam hari ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang tidak tergoncangkan. Kerajaan-Mu itu sangat luar biasa agungnya Tuhan. Mulia dan tidak ada tandingannya. Hamba-Mu berdoa Tuhan pada hari ini. Bagi mereka yang mengalami beban berat, saya berdoa Engkau angkat semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya ada bahagian Tuhan yang bekerja terus-menerus dalam kehidupan mereka. Yang mengalami sakit penyakit, saya berdoa pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, saya istiharkan kesembuhan terjadi Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, kesembuhan terjadi, mengalirlah Tuhan. Terima kesembuhan ini. Saya berdoa Tuhan, sakit penyakit ini tidak berkuasa lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya ini seizin Tuhan, saya berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berikan belas kasihan-Mu Tuhan, supaya dia dapat imannya dilihat teruji bahwa dia setia dengan Tuhan. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang hilang pekerjaan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Engkau akan menemukan jalan keluar. Hari ini Engkau akan menepat pekerjaan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah sumber yang luar biasa menyertai umat-Mu Tuhan. Saya berdoa buat setiap pendoa malam hari ini. Damai sejahtera Tuhan memayungi kami semua, keluarga kami, pekerjaan, dan seluruh setiap kami dilindungi, dijaga dari apapun cobaan-cobaan yang ada pada hari ini, khususnya COVID-19 ini. Lindungi kami dari wabah ini Tuhan. Saya berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu ini. Kami mau belajar terus memuji Tuhan, kami mau belajar terus menyembah Tuhan. Karena kami dijadikan Tuhan bukan lagi menyembah apapun di dunia ini, tetapi menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Terus kuat di dalam Tuhan, selalu mencari wajah Tuhan dan memuji Tuhan. Terima kasih.